Ini saat ini kita mengundang praktisi Mas Dayat. Ini langsung kita import dari Solo untuk berbagi ilmu pada pagi menjelang siang ini. Bagaimana cara mengambil foto produk yang bagus, gitu, sehingga nanti ketika diposting di media sosial ini mempunyai nilai jual sehingga menarik mata-mata netizen nih. Iya. Ya, supaya bisa melototi produknya, ada ketertarikan dan bisa closing transaksinya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang di-sharing Mas Dayat pada siang hari ini nih bisa membawa berkah manfaat buat kita semua. Pastikan Bapak Ibu untuk tetap stay tune, tetap mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Nanti di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu, terkait materi kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa saya sapa nih rekan saya seperjuangan, Pak Joni Eka Putra, yang sudah setia menemani kita nih, membawa BUMDes Talk ke-29. Makasih banyak Pak Joni. Makasih. Oke, Pak Joni, ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata nih buat teman-teman UMKM BUMDes kita pada siang hari ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli di Kementerian Desa dan PDDT. Yang saya hormati Mas Hidayat Wahyudianto, narasumber kita pada pagi hari ini, praktisi tentang foto produk ya. Kemudian yang saya hormati juga Pak Riki, rekan saya yang bersama-sama menyelenggarakan kegiatan 29 ini. Dan sekarang tema kali ini kita ngambil tentang tema foto karena dari riset yang disampaikan oleh Amazon bahwa atau pembeli, kalau pembeli itu melihat pertama kali itu foto gambar pada saat di media sosial. Kemudian yang kedua baru fitur narasi, copywriting, price maupun titelnya. Yang pertama yang menarik itu adalah tentang foto. Nah, foto itu bagaimana kita meng-create supaya orang bisa membaca, kemudian mengklik layanan produk kita supaya bisa terjadi pembelian. Nah, Pos Indonesia hadir melalui kegiatan webinar gratis ini dengan tema-tema yang menarik, tema-tema yang bisa dipraktekkan di lapangan. Dan PT Pos Indonesia juga hadir di layanan digital seperti Pos Aja, itu bisa di-download di Play Store maupun di Postpay bisa di-download di Play Store. Itu layanan digital Pos Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat. Rasa itu saja mungkin. Nah, sekali lagi mungkin Mas Hidayat, ini kita berdoa teman-teman semua, Mas Hidayat juga anaknya lagi kurang sehat. Yeah. Jadi lagi sesak napas, beliau mungkin lagi berbagi petugas sama istri beliau. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas. Iya. Nah, itu Pak Riki, terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Joni buat sambutannya pada siang hari ini. Nah, jadi acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan IAK Logistik. Ini untuk membantu pengembangan UMKM, BUMDes, para pengrajin, pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa menjadi raja di negeri sendiri, gitu ya. Bagaimana produk-produk kita ini bukan hanya dipasarkan di Indonesia, tapi diharapkan bisa menembus pasar internasional nantinya. Nah, untuk itu saya mohon waktu dari Bapak Ibu sekalian, kita saksikan sedikit company profile dari PT Pos Indonesia. Mungkin Bapak Ibu selama ini hanya tahu PT Pos, padahal tahun ini PT Pos ini sudah berumur 276 tahun. Betul ya Pak Joni? Betul. Pertama selalu. Wah, 276 ini usia yang udah sangat-sangat sepuh ya Pak. Ini rajanya di bidang logistik. Oke. Kita saksikan company profile dari PT Pos Indonesia.
Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Oke, Iya, itu 276 tahun usia PT Pos Indonesia. Pak Riki, mohon maaf juga, ini kita ucapkan terima kasih buat TV Desa. TV Desa juga melive-kan acara ini. Oh iya, terima kasih buat TV Desa buat supportnya. Nah, kembali ke PT Pos, Pak John, ini PT Pos sekarang ini punya konsep one stop service. Betul. Ini membuka peluang keagenan ya Pak, seperti yang acara yang sudah kita lakukan di BUMDes Talk ini, teman-teman BUMDes, UMKM, ini udah sangat enak ya sekarang Pak John, kita kasih bisnis buka agen pos, kita ajarin cara jualan digital. Betul. Apalagi sama Pak Samsul nih. Ya, di sini Pak Samsul, apa kabar? Ini juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih buat Pak Samsul. Ini beliau staf ahli Kementerian Desa. Ini di tengah-tengah kesibukan beliau pasti menyempatkan untuk hadir. Terima kasih banyak Pak Samsul. Terima kasih banyak Pak Samsul. Pak Samsul, ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan ke teman-teman UMKM BUMDes kita pada siang hari ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak PT Pos. Terima kasih banyak Pak Riki dan narasumber Mas Hidayat Wahyudianto. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan. Dan terus terang, kenapa saya dari Kementerian Desa selalu mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Di antara pulau-pulau itu, di dalam pulau-pulau itu ada 74.965 desa seluruh Indonesia. Nah, di dalam desa-desa itu banyak produk-produk yang sangat menarik sebenarnya. Kita punya tenun dari sutra, kita punya tenun pewarnaan alam, kita punya kerajinan dan sebagainya. Nah, di era visualisasi gitu ya, di era visualisasi, kita ini kan cerita dengan gambar dan video.
Jadi kenapa TikTok itu menarik? Karena video dia sangat informatif dan hanya 1 menit. Kenapa YouTube kalah dengan TikTok? Karena TikTok itu 1 menit dan ringan, gitu ya, sehingga bisa di-share. Bagaimana terkenalnya Facebook? Karena kita bisa posting video, kita bisa posting foto, begitu juga Instagram. Jadi sebenarnya di era digital ini itu bersamaan munculnya era visualisasi. Sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang tidak terlalu bisa ditampilkan secara menarik, menjadi tidak mendapat perhatian, tidak mendapat respon dari audiens. Dan kami sangat berharap dalam forum ini Mas Hidayat bisa memberi pencerahan kepada teman-teman gitu ya. Tidak hanya soal teknik foto, tetapi pentingnya foto yang bagus terhadap produk, sehingga dengan foto yang bagus tersebut produk itu bisa cerita. Saya kasih satu contoh gitu ya, saya nggak lama-lama karena saya hanya membuka, yang penting adalah Mas Hidayat. Saya kasih contoh, saya share screen, dan ini menarik, gitu kan. Saya sebentar, aduh kok nggak bisa tampil ya. Saya kasih contoh, karena gini, ada peristiwa yang sangat menarik, gitu ya, dan itu menjadi, nih, semoga share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Gitu kan. Dan ini menjadi perhatian sosok Evi Apitamaya, caleg terpilih yang digugat ke MK karena fotonya terlalu cantik. Gitu kan. Jadi dia pasang foto di baliho, pasang foto di situ, itu cantik banget gitu ya. Sehingga orang pada saat tidak tahu, saya milih siapa? Kayaknya cantik banget nih, saya pilih dia. Gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi masukan buat Mas Hidayat gitu ya. Jadi supaya pagi ini semuanya pasti capek dengan kegiatan masing-masing, dengan seperti ini kan mencerahkan gitu ya, bahwa foto ini mampu membawa seseorang menjadi anggota DPR RI. Bisa dibayangkan hanya karena foto, dan akhirnya ada yang menggugat karena fotonya terlalu cantik, tidak sama dengan orangnya. Jadi ini contoh gitu ya, dan semoga teman-teman siapapun nanti, siapa tahu ada yang mau maju menjadi anggota DPR, DPRD, DPR provinsi gitu ya, bikin fotonya yang bagus, jadi ini menjadi cerita yang menarik sehingga orang memilih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat antusias mengikuti forum ini, dan kami sangat berharap memberi pencerahan kepada teman-teman di desa, karena yang hadir di sini banyak juga kepala desa, pendamping desa dan sebagainya, sehingga ke depan produk-produk desa itu bisa dikenal. Jadi jangan sampai dikatakan, oh ini bagus, tapi tidak pernah ada terlihat secara digital, gitu kan? Tidak pernah difoto dengan cara yang bagus, sehingga nanti produk itu malah menjadi tidak bisa dikomunikasikan. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan, gitu kan? Terima kasih banyak atas dukungannya Pak Joni dari PT POS, Pak Riki dari IAK Logistik, dan Mas Hidayat dari aktivis fotografer yang mau berbagi ilmunya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Ini sangat-sangat inspiratif tuh ya, foto tadi Pak ya. Gitu. Nah ini jadi kuncinya itu bagaimana foto itu bisa berbicara gitu ya Bapak Ibu, sehingga apa yang ditampilkan di foto itu bisa menarik gitu ya, dan masyarakat tanpa bertanya pun sudah paham apa isinya, ceritanya dari foto tersebut. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Hidayat untuk berbagi ilmunya buat teman-teman siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek sound. Clear, bagus. Clear, bagus, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih pada Mas Joni, kemudian Pak Riki, kemudian Pak Samsul. Pak Samsul, saya dapat titipan salam dari sahabat saya, saudara saya, Pak Agus Edi Winarto. Oh iya? Direktur BUMDes Bamaju Bamara Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih salamnya. Itu teman Salam SMP ke beliau. saya itu.
teman SMP kemarin kopdar, kemudian saya tunjukkan flyer ini, ternyata oh ya udah salam-salaman seperti itu. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Hari ini insya Allah perkenalkan saya dulu. Nama saya Hidayat Wahyudianto, asli dari Kudus Bapak-Bapak. Kemudian aktivitas 10 tahun terakhir ini di Solo, kemudian pindah lokasi di Klaten, menekuni bidang online shop, dan alhamdulillah diperjalankan sama teman-teman yang ada di pos Solo dulu ya, sama Mas Imam, kemudian Mas Imam kontak sama Mas Joni. Nah, alhamdulillah terjadi sinergi seperti ini. Bisa dibantu slide-nya, Mas Joni? Oke. Dari saya atau ada kawan dari Mas Hidayat yang share ini filenya? Ada, dibantu Mas Joni. Mas Hidayat pakai laptop? Iya, pakai laptop. Oke. Bisa saya screen yang tombol hijau, saya screen, Mas. Sebentar. Oke, sudah mulai muncul. Oke, sip, cakep. Lanjut, Mas. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, J. Oke. Pentingnya foto produk untuk online shop. Jadi sekarang ini kita dituntut untuk paham dan melek fotografi juga, karena memang sekarang ini bagaimana kita menjual itu sudah tidak depan warung, kanan kiri warung dan sebagainya, tapi kita sudah bisa menjual ke tempat lain, ke lokasi lain, ke daerah lain, kemudian ke kota lain. Kemudian bagaimana kita meng-create produk kita untuk bisa dilihat atau untuk bisa disimak oleh calon pembeli kita. Jadi kita gunakan media. Nah, di sini kita mengangkat bagaimana cara mudah naikin cuan dengan foto produk yang kece badai. Endingnya, goalnya apa? Ya udah pakai menaikkan cuan, menaikkan pendapatan dengan cara yang simple, yaitu dengan foto produk yang bagus seperti itu. Ini perkenalkan diri, nama saya Hidayat Wahyudianto, founder hwproject.id. Kemudian saya mengelola beberapa akun, bisa nanti dilihat akun kita. Yang pertama adalah produsen gamis Ayasi, itu handmade semuanya, fashion juga dari Klaten, Solo Raya. Semuanya dikerjakan oleh kawan-kawan kita yang notabene beliau memang aktif di produksi Solo, Klaten, seperti itu kan, fashion banyak ya. Kemudian Menspad ini produk kita yang bahasanya revolusioner. Jadi pembalut cuci ulang seperti itu. Kemudian ada beberapa biar gede tulisannya. Oh, sebentar. Caranya gimana ya? Mas Joni bisa bantu? Diklik itu di sebelah yang di atas ada tulisan slideshow, Mas. Oh, ini. Nah, itu tuh ya. Oh ya. Terima kasih. Ya. Itu kita ada beberapa akun yang kita kelola seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Next. Nah, ini salah satu contoh produk kita yang kita kemas dalam bentuk foto. Tapi pakai modelnya orang asing. Walaupun produk lokal, tapi coba kita combine dengan memilih model beberapa talent dari luar negeri. Yang ini juga contoh dari produk kita yang bisa dilihat. Jadi endingnya, goalnya itu foto bisa dibuat video atau dibuat slide seperti itu. Tidak murni atau hanya
foto saja, tapi bisa di apa namanya, diubah atau di convert menjadi video atau bahkan quote seperti itu. Jadi konsumen itu tidak bosan. Ini tadi produk Menspad tadi nanti bisa di apa namanya, dilihat di Instagram. Nah, contoh seperti ini, contoh celana pendek. Celana pendek kalau kita jual di pasar-pasar bentuknya tidak bisa seperti ini, tapi kita kelola, kita foto dengan editing yang sederhana, tapi bisa terlihat lebih menjual seperti itu. Ini contoh-contoh produk-produk yang bisa atau dapat kita ambil. Ini foto produk kecil. Jadi ada 2 klasifikasi. Produk kecil yaitu yang mungkin sebesar maksimal sebesar tangan Y. Kemudian ada yang besar seperti fashion, properti, motor, mobil, itu bisa juga. Jadi nggak terbatas cuma produk kecil atau yang bisa dibawa, tapi bisa digunakan untuk mengcapture produk-produk yang lebih besar. Kemudian foto produk sebagai amunisi jual. Foto produk sebagai amunisi. Jadi kalau kita mau berjualan harus ada apa yang dijual. Nah, kalau yang dijual sudah ada, bagaimana cara meng-create agar foto produk itu bisa bagaimana produk itu bisa disampaikan ke calon pembeli atau konsumen. Nah, salah satunya adalah foto produk. Untuk siapa foto produk itu? Berguna bagi siapa? Satu, digunakan oleh produsen sendiri. Jadi produsen itu memang butuh image, butuh gambar untuk memperlihatkan, untuk show up gitu dagangannya, produsen. Yang kedua adalah timnya. Ada tim reseller, agen, distributor, itu pasti butuh foto produk. Karena apa? Sebagai amunisi jualan. Di samping tadi yang disampaikan Mas Joni, ada copywriting, ada bla 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 seperti itu. Nah, ini juga yang digunakan oleh produsen sendiri, digunakan oleh timnya sendiri, kemudian agen, kemudian resellernya seperti itu. Jadi selanjutnya, nah harus ada produk atau jasa. Bagaimana kita mengeksplor atau memberitahukan produk kita kalau tidak ada produknya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga sudah banyak sekali yang di-create, ya. Apalagi di seluruh Indonesia itu berbagai macam. Kalau di Solo Raya kebanyakan fashion seperti itu. Kalau di di Indonesia kan bisa di-grab banyak sekali produk-produk, entah itu produk atau barang atau jasa. Kemudian, nah, bagaimana caranya untuk mengcapture? Ada alat atau hardware atau gadget yang bisa dipakai sekarang ini. Yang sangat mudah adalah smartphone. Yang dibutuhkan apa? Cahaya alami dan atau cahaya buatan. Cahaya alami itu bisa dari matahari. Nah, cahaya alami. Kalau teman-teman menyebutnya adalah cahaya ilahi seperti itu. Jadi cahaya yang bisa dibuat foto atau mengambil gambar yang baik itu antara jam 8, 9, 10 pagi sampai itu yang pagi. Kemudian kalau siang terlalu keras cahayanya. Kemudian kalau sore itu sekitar jam 3, 4, 5. Jadi ada cahaya yang pagi hari, kemudian yang sore hari seperti itu. Kemudian untuk yang buatan itu ada lighting, ada lampu, ada flash seperti itu yang bisa diatur jika kita tidak memungkinkan untuk berada di luar atau kita berada di studio seperti itu. Nah, kemudian sudut pengambilan foto produk.
ada beberapa tipe untuk mengambil foto produk. Jadi dari depan, kemudian dari samping kanan, samping kiri, kemudian atas. Kalau bawah kelihatannya nggak begitu bagus seperti itu ya. Jadi yang proper, yang umumnya dipakai itu adalah dari depan, samping kanan, samping kiri, dan atas seperti itu. Kemudian yang penting lagi juga dibutuhkan background atau latar belakang. Jadi kalau warna produknya hitam, jadi warna produknya hitam, jangan menggunakan latar belakang atau background yang hitam juga. Jadi menggunakan latar belakang yang kontras, yang berbeda. Kemudian tadi disebut untuk Amazon Marketplace itu biasanya menggunakan background yang warna putih. Tapi kalau Instagram bisa bervariasi ya, Kemudian formatnya juga bervariasi, ada yang 1:1 atau square, kotak, atau yang 9:16 yang panjang itu seperti TikTok itu, format TikTok, atau yang format video. Nanti bisa dijelaskan. Nah, untuk foto produk yang penting fokusnya adalah hasilnya yang clear dan tidak blur. Karena apa? Konsumen itu tertarik pada produk yang fokus. Jadi mungkin produknya ini A, tapi belakangnya background-nya terlalu meriah. Nah, itu merusak itu. Secara teori itu merusak fokusnya calon buyer ya, calon pembeli juga. Seperti itu. Jadi produk harus benar-benar clear. Caranya itu kalau pakai smartphone, handphone, kameranya coba dilihat kamera. Nah, di belakang ini ada kacanya. Coba dilihat kacanya. Nah, ini untuk mengecek kameranya bersih atau tidak, bisa dilihat di terawang-terawang seperti ini. Nah, usahakan sebelum ambil gambar, ini dilap dulu teknisnya. Kalau pakai handphone, smartphone ya, dilap dulu. Lapnya pakai apa? Pakai tisu. Jangan pakai tisu. Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dan walaupun nggak terasa ya, tapi bisa mengikis. Bagusnya atau yang propernya itu pakai serat kain mikro atau kain yang biasa dilap pakai untuk kacamata, atau kain kaos yang seperti ini, katun-katun seperti ini. Itu aman. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan grid, fokus, dua itu. Yang lainnya review, HDR, panorama tidak begitu urgent diperhatikan. Kemudian hasil yang diharapkan dari adanya foto produk adalah goalnya tersampaikan, yaitu konsumen bisa melihat, menikmati detil produk yang kita punya atau kita ingin jual, seperti itu. Untuk tips-tips yang bisa dilakukan, nah, produk ditempatkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai produk yang difoto itu berada di bawah atau di tegel atau di lantai seperti itu. Nanti kesannya kurang proper seperti itu. Jadi menghargai produk dengan cara meletakkan, karena ini memang untuk diambil gambarnya, jangan diletakkan di lantai. Jadi disediakan seperti itu meja, kemudian dikasih alas. Nah, alas itu juga termasuk background juga, seperti itu. Kemudian memperhatikan teknik sepertiga bagian. Nah, di handphonenya itu bisa di setting, itu ada 2 garis mendatar dan 2 garis vertikal horizontal seperti itu ya. Yang vertikal 2 vertikal, horizontal 2 horizontal. Nah, itu untuk
memposisikan produk yang akan diambil seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, ini kalau produknya bentuknya seperti tidak teratur, bisa nanti ada beberapa teknik diagonal seperti ini. Kemudian tips keempat, menggunakan garis bantu vertikal dan horizontal. Jadi untuk mendapatkan posisi produk yang bagus, harus diletakkan sejajar vertikal atau horizontal. Jadi biar gambarnya itu full tercapture seperti itu. Kemudian ambil foto produk seperempat bola. Seperempat bola ini dalam arti diambil dari 4 sisi seperti tadi ya, dari depan, kemudian atas, kanan, kiri, seperti itu. Untuk teknis pengambilan sebetulnya memang harus ada tutorial yang lebih real ya Mas. Jadi kalau share jarak jauh seperti ini memang dirasa memang kurang maksimal. Seperti itu Mas Joni. Mas, materinya kurang, tadi nggak di-share Mas. Hah? Materinya. Gimana? Materinya tidak di-share screen. Oh. belum di-share ya tadi ya? Ah, coba. Ini sudah di-share kok Pak John. Udah di-share. Ini kan kita lagi lihat ini presentasinya dari Mas Hidayat. Oh iya, udah Mas. Sudah. Iya. Ya, berarti saya nge-pin dia, nge-add pin nih tadi ya. Oke. Oh gitu. Oke. Seperti itu mungkin penjelasan singkat. Karena memang untuk fotografi itu memang lebih ke praktek sebetulnya ya Mas. Untuk teori memang kalau dijelaskan memang kurang maksimal. Seperti itu. Mas, contoh gini Mas, kalau foto produk itu pakai handphone tuh gimana cara modelnya? Oke. Persiapannya. Gimana? Kalau kita menggunakan foto produk menggunakan handphone. Handphone itu apa sih tahapannya? Oke. Tahapannya adalah produk harus siap. Ada produk dulu ya. Nah, contoh di sini ada produk apa ya? Contoh yang kecil ya. Produk, bentar. Nah, ini ada yang pertama disiapkan adalah produknya. Contoh produk A gitu ya. Produk A, kemudian ada hardware atau alat yang digunakan untuk mengambil gambarnya, yaitu kita menggunakan smartphone saja, handphone. Tahapannya cek lensa ini, kemudian dibersihkan pakai kain atau lap, ya, pakai kain atau lap, kemudian diambil posisi handphonenya seperti ini. Jadi jangan terlalu miring, jangan terlalu ke atas seperti ini, sekitar 90 derajat seperti itu. Jadi posisi produk, kemudian ini handphone, nah seperti ini, 90 derajat. Diusahakan sejajar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Untuk yang pertama kali ambil, seperti itu. Seperti itu, Mas. Mas, setelah tahapan foto diambil, kemudian hasilnya itu diapakan, Mas? Ada aplikasi nggak yang dipakai? Oh gitu. Untuk aplikasi yang digunakan itu biasanya saya menggunakan beberapa aplikasi yang tidak berbayar alias free. Yang bisa digunakan adalah PicsArt. PicsArt. Coba sebentar. Bisa chatting, Mas. Sebentar. PicsArt. Bisa di chat ya. Free aplikasi PicsArt. Udah tak kirim ya Mas. Stop share ya.
Oke. Jadi aplikasinya yang dipakai itu PixArt. Oh, belum. PixArt. Gratis ya Mas ya? Gimana? Oh ya, free. Free. Ini aplikasinya free. PixArt, kemudian ada Snapseed. Snapseed. Kalau nggak salah seperti ini tulisannya. Snapseed. PixArt, Snapseed, kemudian Lightroom. Lightroom. Nah, itu yang biasa kami pakai untuk proses editing seperti itu. Untuk aplikasi edit foto ya Mas ya? Ya, ini sementara untuk fotografi. Izin ini aplikasi pakai PixArt. Ya, PixArt itu free aplikasi, ada juga yang berbayar itu, Pak. Oh, Iya, tapi kita fokuskan ke yang aplikasi yang free saja. Kemudian yang selanjutnya ada Canva, Pak. Ada Canva. Oh, Nah, itu juga bagus itu untuk pemula. Canva. Iya, Canva. Canva juga ada yang free, ada yang pro. Tapi kita gunakannya yang apa namanya? Yang free aja dulu. Oke. Jadi sebetulnya ada sesi mungkin kalau fotografi seperti ini bisa praktek seperti itu. Jadinya kalau disampaikan seperti ini kan kelihatannya apa namanya, kurang matang seperti itu, kurang mantap seperti itu. Biasanya seperti itu. Mas, kalau foto tadi itu berapa persen sih? Ya. Berapa persen jumlah foto dengan bingkai itu berapa persen gitu Mas? Persen maksudnya persentase apa Mas? Persentase jumlah besarnya foto atau size-nya foto kita itu berdasarkan figura yang ada itu apakah 20%, kemudian kata-katanya berapa persen gitu. Oh, seperti itu. Kalau di marketplace yang disebutkan tadi, marketplace contoh di Amazon, kemudian di Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian di marketplace Indonesia atau marketplace yang lain, itu informasi atau tulisan yang berada di dalam frame itu biasanya sekitar 10-15% saja. Seperti itu. Kalau saya dari awal apa namanya mengelola online shop ini dengan format seperti itu, dengan format gambar seperti itu, saya fokusnya bukan di marketplace, tapi di Instagram, kemudian di Facebook. Seperti itu. Mas, mau nanya juga ukuran dari foto itu, kan Facebook ukurannya berapa? Ukuran landscape, portrait, ya. Di Instagram ukuran peta, di TikTok itu ukuran handphone kita gitu ya. Iya, itu kalau di program apa namanya editing itu untuk Instagram biasanya pakainya 1:1 itu dulu. Tapi sekarang semua platform dari WhatsApp, kemudian WhatsApp Story, kemudian Instagram Story, kemudian Reels, kemudian Facebook itu sudah mengcover semuanya. Jadi ada yang 1:1, yaitu yang kotak, kemudian yang 9:16 yang berdiri itu, kemudian yang 16:9 yang landscape. Seperti itu sudah tercover semua. Jadi konten kreator dalam hal ini harus bisa membuat atau meng-create dari satu produk ini, satu produk yang ada dibuat dengan ketiga format itu biar bisa di-share di semua platform. Seperti itu. Jadi teknisnya setelah pengambilan gambar,
itu ada prosesi untuk editing. Nah, seperti itu. Yang edit pakai aplikasi tadi ya Mas? Ya, pakai aplikasi tadi. Tadi kemudian setelah diedit dengan berbagai ukuran ya? Ya, minimal satu produk itu ada 3 ukuran seperti tadi. 1:1, 9:16, 9:16, terus kemudian 16:6. Oh, seperti itu. Ya, oke. Ya. Oke. Baik, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin Ya. kita buka sesi tanya jawab ya Mas Hidayat ya. Ada di chat juga tadi Pak. Dan di chat juga. Oke, ini ada yang bertanya Mas Hidayat, bagaimana misal upload foto di Instagram pakai fitur carousel, apakah dapat direkomend dengan asumsi jika carousel dapat mengcover lebar dengan panorama mode? Terima kasih. Untuk Instagram itu memang dibuat maksimal 10 dan itu worth it sekali ya. Tapi juga dilihat untuk desain fotonya apakah memang match dengan carousel atau belum match. Nah, nanti bisa share link Instagramnya yang yang bisa saya lihat seperti itu. Nanti bisa share Instagramnya, coba kita diskusi sama-sama, kita diskusi bareng-bareng. Kemudian ada yang nanya ini, Mas Hidayat izin pertama, apakah Mas Hidayat ada kelas online untuk belajar motret? Nah, untuk di Solo Raya, di Klaten, kemudian di Solo Raya, saya fokusnya memang di kelas foto, kemudian offline. Jadi kalau foto itu kita comfortnya, nyamannya memang ketemu, kemudian kita kasih tutorial, kemudian kasih teori, kemudian praktek seperti itu. Jadi bisa langsung ada engagement, langsung ada interaksi kita sama sama klien seperti itu. Kalau untuk kelas online sementara gimana Mas? Bisa sebagai pilot project juga ini Mas Joni ini. Bisa Mas, kayaknya sepertinya kita mesti ada tambahan video ya. Oh iya, betul. Untuk bagaimana mengambil sudut gitu ya. Iya. Gitu. Iya, nanti bisa dikomunikasikan lagi. Ini pengen coba explore. Iya Mas, bisa nggak IG produk Mas? Gimana? Apa nama akun IG? Oh, akun IG saya. Oke, hwproject.id. Mas, saya pengen akun IG, bentar, saya ditulis Mas. Ya. Akun IG HW Project. Kemudian bisa tolong. Oke, ini nomor Pak dengan Pak Sucipto ya. Pak, bisa tolong dijelaskan sedikit tentang segitiga exposure. Geser angka kecil atau ke besar di exposure, itu efeknya bagaimana? Untuk Pak Sucipto, ini pakai pakai handphone atau kamera ya ini ya? Pak, saya ada pakai handphone. Saya ada lihat fitur Pro yang ada di handphone, Pak. Iya. Fitur Pro-nya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Itu produknya apa, Pak? Itu HP Xiaomi, Pak, dengan Xiaomi dengan Realme, Pak. Enggak, maksudnya produknya apa? Produk yang kopi, Pak, dalam kemasan, Pak. Oh, kopi. Oke, ya. Dalam kemasan. Ukurannya berapa? Itu ada ukuran kemasannya ada yang 250 gram, setengah kilo dengan 1 kilo, Pak. Enggak, maksudnya dimensi ukurannya 3 kali berapa senti seperti itu? Nggak pernah hitung, Pak. Oke. Untuk
untuk pemakaian segitiga exposure itu biasanya digunakan di kamera digital. Jadi untuk yang handphone sebaiknya pakai mode auto saja. Tapi kalau pertanyaannya ini segitiga exposure seperti ini ya, ada ISO, ada shutter speed, ada ISO, shutter speed sama f seperti itu nanti kalau di handphone diutak-atik nanti malah kurang maksimal dalam hasilnya seperti itu. Tapi untuk kamera digital memang kita wajib dan bisa untuk menggunakan segitiga exposure. Itu digunakan untuk memfokuskan foto produk, kemudian gelap terangnya seperti itu. Jadi shutter speed juga nanti pengaruh. Jadi tidak untuk angka besar dan kecil itu tidak mesti dinaik turunkan seperti itu. Jadi produknya, kemudian komposisi cahaya, kemudian gadgetnya sendiri juga harus stabil, Pak. Jadi saya juga nggak bisa merekomendasikan angka besar, angka kecil seperti itu. Soalnya di realnya seperti apa, saya belum tidak tahu seperti itu. Jadi memang harus real praktek seperti itu. Kemudian seperti itu. Mungkin ada lagi? Oh iya, apakah penggunaan tripod atau semacamnya diperlukan untuk pengambilan objek gambar yang akan diambil untuk memaksimalkan hasil foto? Apakah kegunaan tripod atau semacamnya diperlukan untuk sangat berguna sekali ya untuk foto produk menggunakan tripod biar tidak blur seperti tadi, fokusnya tidak blur, kemudian tidak shake, tidak bergerak seperti itu. Jadi sangat worth it sekali. Tapi produknya harus ada lokasi, harus ada tempat untuk meletakkan tripod dan meletakkan produknya atau objeknya seperti itu. Kemudian Mas Hidayat, berapa standar diafragma pada foto? Nah, ini juga teknis banget ini supaya detailnya merata, karena saya pernah memfoto hanya detail di satu objek namun kurang detail di beberapa objek. Ya. Diafragma kalau terlalu kecil, objek yang lainnya yang di belakangnya terlalu blur. Kalau saya pakai kamera digital itu dari lensa fix 1,8 itu yang untuk bisa ambil detailnya itu titiknya dimaksimalkan, titik rananya itu dimaksimalkan. Jadi bukan satu titik tapi ada, kalau di kamera digital ada 9 seperti itu. Kemudian F-nya itu jangan terlalu kecil, jangan menggunakan F 1,2, 1,4, 1,8, gunakan minimal 2,8 atau 3 seperti itu. Trial juga sebetulnya ini disesuaikan dengan komposisi cahaya, kemudian produk juga seperti itu. Izin Kak, apakah menggunakan kamera profesional seperti DSLR atau mirrorless untuk hasil yang lebih baik, Kak? Apakah harus menggunakan kamera profesional seperti DSLR? Nah, pertanyaan nomor 1, harus menggunakan, tidak harus ya, kita memaksimalkan gadget yang ada. Kalau ada handphone, kemudian kita nyaman dengan handphone, kenapa tidak? Yang kedua, kalau kita ada kamera profesional DSLR atau mirrorless, kalau kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa menggunakannya, kenapa tidak seperti itu? Tapi memang untuk endingnya, untuk editingnya itu memang nyaman dengan menggunakan hasil file dari kamera digital DSLR atau mirrorless seperti itu. Untuk editingnya loh. Jadi warnanya itu benar-benar keluar semua, tone-nya itu keluar semua. Kemudian yang kedua, saat mengambil video atau foto baiknya landscape atau potret. Mohon tanggapannya. Nah, ditentukan
goalnya seperti apa? Ditentukan goalnya dulu. Kalau untuk Instagram apa namanya feed itu kan sudah ada ketentuan 1:1. Kemudian ada juga yang 16:9 yang landscape seperti ini. Tapi kalau untuk reel itu bisa 9:16. Jadi ditentukan targetnya, goalnya untuk apa? Untuk reel kah, untuk Instagram feed kah, atau untuk Facebook feed atau Facebook wall Facebook itu bisa bisa dilihat goalnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi tadi saya sebutkan kalau ada satu produk minimal dibuat tiga ukuran seperti itu, 1:1, 9:16 sama 16:9. Kemudian ada lagi untuk foto makanan seperti bakso yang bagus diambil fotonya dari sisi mana, lalu dengan tampilan seperti apa saja, nggih. Nah, ini juga teknis. Untuk foto food itu juga ada trik tersendiri ya. Kalau biasanya saya itu mengambil dari sudut agak atas seperti ini. Jadi posisi kamera ini produknya kamera di sebelah sini. Seperti itu. Jadi parabolik seperti itu dari agak sebelah atas. Kemudian gimana caranya supaya bisa menghasilkan foto yang estetik gitu. Kadang ngelihat foto produk makanan misalnya tidak terlalu banyak memakai properti foto. Nah, ini. Jadi memang nggak harus dikasih berbagai macam background ya tadi ya, tapi memang pencahayaan, lighting, kemudian background yang simple kadang-kadang lebih antusias. Karena apa? Fokus itu tadi. Karena konsumen itu suka yang nggak terlalu rame, tapi intinya dapat seperti itu. Share IG, WA, oke. Pak Hidayat. Ya. Izin Pak, ini bertanya lagi Pak, tapi ya. mesti langsung Pak, nggak bisa chat. Ini pada saat kita ambil Pak pakai handphone Pak, ya. Jadi produk itu kan kemasannya kan ada mengkilat tuh Pak. Oke. Mantulin cahaya. Jadi kalau umpamanya kita nggak setel itu apanya, cahaya yang mantulnya itu terakhir apa macam seperti mengkilat nggak kelihatan lagi Pak. Terlalu mengkilat. Jadi kalau dimatiin lampu tidak kelihatan, tidak dipakai lampu tidak kelihatan juga. Dihidupin lampu keluar kilatnya Pak, mantul ke handphonenya gitu Pak. Mohon maaf Pak, ada tips nggak Pak? Mohon bantu Pak, terima kasih. Iya, itu lampunya dari lampu flash atau lampu neon atau lampu bulb? Oke Pak, kita pernah pakai lampu ruangan juga gitu, kemudian pakai lampu sorot yang lampu meja itu juga seperti itu, beli ring light juga seperti itu juga Pak Hidayat. Iya, itu coba bisa dikasih kertas di depan lampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dikasih plastik apa namanya, plastik putih itu, plastik resek itu yang biasa di warung itu yang warna putih, coba dipasang. Ini contoh lampu, ini contoh lampunya, ini lampu. Kemudian di depannya dikasih apa namanya, diffuser namanya, diffuser. Jadi lampunya, terang lampunya itu nggak langsung kena ke body atau produk seperti itu. Jadi di diffuse dulu, kemudian baru lampunya agak redup, memang agak redup, tapi nanti diangkat dari editingnya seperti itu. Wah, terima kasih Pak Hidayat. Iya, jadi kombinasi memang ada yang satu cara mengambilnya, capture produknya, kemudian editingnya harus memang ada lanjutan seperti itu. Jadi setelah ambil foto produk, nggak cuma ambil saja, belum selesai sampai situ, tapi ada prosesi lain, kemudian diedit, kemudian dikasih tulisan, dipotong, di crop atau seperti itu. Kemudian ini ada lagi banyak pertanyaan ya Mas Joni. Iya. Share WA. Kemudian izin bertanya, adakah standar foto yang baik itu seperti apa? Nah, ada dua sih.
ada 2 jenis foto itu, yang baik sama yang bagus. Ya, ini bedanya gimana ya? ada yang baik, ada yang bagus. Itu yang baik itu bisa jadi bagus, tapi yang bagus itu belum tentu baik. Belum tentu baik untuk di-post, belum tentu baik untuk konsumen, belum tentu baik untuk di-share. Jadi kita lebih mending cari foto yang baik saja, jangan foto yang bagus. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita mengetahui foto kita sudah sesuai selera konsumen? Nah, ini di random checking ditanyakan ke pelanggan, kasih masukan dong, seperti itu, kasih masukan dong. Atau yang kedua, buat 3 tipe foto, tipe A, tipe B, tipe C, yang karakternya beda-beda, kemudian coba dong like foto yang kalian suka. Nah, udah itu udah di apa namanya, nanti ada A untuk foto A, B untuk foto B, C untuk foto C, atau gimana itu nanti triknya. Intinya kita agar mengetahui jenis foto yang mana yang disukai, jadi kasih foto beberapa editing, beberapa model, beberapa angle, nanti dipilih. Tapi untuk konsumen tertentu itu juga bukan melupakan suatu foto, bukan suatu pilihan juga, seperti itu. Jadi selera orang kan banyak sekali, macam-macam, seperti itu. Mas Hidayat bisa nomor WA, nanti bisa dibantu share nomor WA ya, Mas Joni ya? Udah, bisa share. Oke. Kemudian Mas tadi endorse sama bule yang mahal ya, Mas. Saya juga fashion, ada link buat endorse yang murah meriah. Itu di Solo itu sudah yang termasuk murah meriah itu. Itu yang di Solo sudah murah meriah. Iya, sudah di share. Kemudian IG-nya share, sudah. Foto produk lebih bagus pakai kamera HP atau kamera digital. Nah, untuk foto produk tergantung kita punya apa gadgetnya. Kalau kita sementara punya kamera digital, ya udah dimaksimalkan seperti itu. Kadang-kadang kamera digital itu lebih luas, kemudian lebih kita bisa enjoy dalam mengambil, kemudian enjoy dalam memakai, kemudian enjoy dalam mengedit. Prosesinya lebih gampang. Jadi di dalam satu gadget. Tapi kalau di kamera digital, di LSR atau mirrorless itu, kita ambil kamera dulu, kita transfer dulu ke handphone atau laptop, kita editing di handphone atau di laptop, kemudian baru kita menghasilkan image yang sesuai. Jadi prosesinya lebih panjang. Nah, itu kalau ada waktu boleh. Kalau kemampuannya oke, boleh. Kalau tidak dikejar deadline, boleh. Seperti itu. Tapi kalau memang yang mau gercep, ya udah jebret diedit sama handphone atau gadget yang sudah ada ready, kemudian diupload. Seperti itu. Tinggal nanti nggak butuh foto yang langsung perfect, itu nggak. Kita belajar sesuai dengan jam terbang, seperti itu. Jam terbang lah, seperti itu. Jadi semuanya step by step. Kemudian itu bukan teori. Kadang-kadang teori di fotografi itu bisa jadi salah, seperti itu. Soalnya ada suasana, ada mood, ada pencahayaan, ada faktor modelnya sendiri, ada faktor luar yang mempengaruhi, seperti itu. Mungkin itu. Mas, saya mau tanya, Ya. Tadi itu kan image-nya cuma foto ya, tapi Ya. foto yang kaitannya dengan video tadi itu gimana tadi? Ya. Itu oke. Untuk kita contoh sudah punya koleksi foto, kita sudah banyak sekali capture foto kemudian diedit. Nah, kita bisa mengconvert itu foto-foto itu menjadi quote itu bisa dibuat dengan aplikasi free juga, namanya CapCut itu loh, Mas. CapCut. Iya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Dibuat di sini. Nah, itu ada aplikasi namanya CapCut, free juga, ada yang berbayar juga, tapi coba digunakan yang free untuk memasukkan foto ke dalam durasi atau line video. Seperti itu lebih menarik. Contohnya yang
seperti tadi saya share itu, contohnya yang seperti ini. Yang seperti ini tadi, yang dibesarkan. Nah ini ada. Nah, ini kan foto. Nah, tapi dikasih motion, dikasih musik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi foto yang sudah ada bisa dibuat pergerakan seperti itu, dibuat movement-nya dengan aplikasi murah meriah, free maksudnya, CapCut itu. Mas, kalau untuk foto produk, misalnya celana ya, foto celana, tapi kita fotonya di atas meja gitu ya. Tetapi kita ingin mengambil foto celananya aja gitu. Jadi tidak backgroundnya, tidak di belakang-belakangnya, itu gimana caranya? Nah, itu ada namanya di Canva tadi, tapi khusus Canva Pro itu bisa menghilangkan background. Nah, itu masuk yang Pro itu, Mas. Sudah masuk editing Canva Pro. Itu bisa. Sekali klik langsung hilang background-nya. Seperti itu. Jadi supaya foto cuma satu, tetapi background-nya nanti kita ganti-ganti dengan. Nah, seperti itu. Seperti ini. Seperti yang saya tampilkan seperti sebentar. Share screen. Nah, ini sebetulnya kan ini satu. Enggak satu, Ning. Ada beberapa warna ya. Ada beberapa warna, ini yang atas sama yang bawah. Ini background-nya beda. Nah, itu kita diproses dengan menggunakan Canva Pro. Yang ini juga kelihatannya. Nah, seperti ini juga. Ini beberapa produk yang sama, tapi background-nya bisa dipindah-pindah, bisa dibeda-beda. Ini produknya saja diambil, kemudian diedit dengan Canva Pro, background-nya hilang, kemudian bisa ditaruh di background-background yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Tapi yang berbayar itu, Mas. Ini ada pertanyaan, CapCut sama KineMaster recommended mana? Saya sudah pakai semuanya, tapi untuk yang gampang menurut pribadi masing-masing, yang gampang ya. Kalau KineMaster ternyata lebih gampang, lebih friendly, itu udah pakai KineMaster. Tapi kalau sudah nyaman pakai CapCut, ya udah pakai CapCut. Dulu saya pemakai semuanya, dari awal aplikasi itu saya udah rata seperti itu. Kita coba kita apa keunggulannya, apa kekurangannya, seperti itu. Kalau KineMaster itu filenya besar banget, tapi mood-moodnya banyak. Seperti itu. Dengan warna ini, ada nggak ilmu tentang warna? Makanan itu warnanya harus merah. Kalau makanan baju itu warna apa backgroundnya, supaya flyer yang kita buat itu langsung menjadi perhatian. Gitu. Oh iya, kalau kayak toko makanan seperti KFC apa itu kan color brand-nya kan merah. Ya, kemudian Pos Indonesia color brand-nya orange. Kemudian ada Garuda color brand-nya blue, biru, seperti itu. Jadi kita manut aja, ngikut aja. Oh, produk saya produk makanan. Jadi background saya minimal linear sama yang sudah ada. Itu sudah melalui riset, sudah melalui sudah melalui keilmuan yang luar biasa. Ya udah, kita tinggal ngikut saja, seperti itu kalau saya. Biasanya produsen itu ada ego. Wah, aku
saya senangnya warna ini, ya udah pakai. Tapi egonya itu kadang-kadang bukan tidak umum seperti itu. Walaupun makanan saya pakai warna yang biru. Nah, ya jarang masuk juga konsumen. Soalnya Maaf, kliknya seperti nggak seperti itu. Ya. kalau seumpama background itu yang eye-catching, kan semua orang itu punya keputusan masing-masing ya. Ya, Kalau sepakat. seumpama backgroundnya itu eye-catching dan bisa diterima kayak mix biru abu-abu ketemu sama hitam, itu kan kayaknya nggak nyambung ya. Tapi kalau dilihat kan sebenarnya nyambung, atau abu-abu ketemu sama langit gitu, biru-biru langit yang tipis itu kan bagus gitu. Iya. Nah, itu kalau menurut keilmuan kan nggak bagus, tapi namanya orang usaha kan biasanya membaca sedikit peluang tapi menjadi sebuah keuntungan gitu maksudnya sih. Kalau langsung diputusin kayak gitu ya nggak bisa juga, karena kan Betul. membaca keputusan itu kan nggak, sebenarnya kan kayak pelaku usaha itu membacanya kan kayak bermain judi ya istilahnya. Iya, gambling lah. Ya disesuaikan dengan lokasi daerah juga seperti itu. Iya, nggak bisa langsung match warnanya harus begini ketemu sama begini ya nggak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Iya, jadi ada namanya warna itu polaritas warna ya. Kalau ada lingkaran, circle namanya, lupa saya. Jadinya ini warna apa ketemu sini, ya udah itu match-nya ke situ. Kemudian warna A ketemu warna B itu match-nya ke situ. Tapi dalam prakteknya juga kurang maksimal karena mungkin resource-nya juga beda, sumber dayanya juga beda, kemudian skill untuk memadukan warna juga seperti itu beda juga. Nah, semuanya butuh trik, kemudian teknis, kemudian skill seperti itu. Izin Mas Wahyu. Ya. Mohon izin. Kadang kita kan menjual produk orang nih. Ya. Nah, ketika kita share di Facebook atau IG itu, apakah itu ada semacam aturan apa sehingga tidak menyalahi branding atau apa? Kadang saya pernah nge-share di Facebook itu tidak muncul karena ini sudah ada di branding yang lain gitu. Apakah hal seperti itu menyalahi aturan atau kita mensiasatinya gimana? Biasanya itu ada copyright ya, ada yang didaftarkan, kemudian gambar-gambar yang sudah upload duluan itu mempunyai porsi yang lebih kuat seperti itu. Jadi kalaupun ada gambar yang lain yang seirama atau selinier dengan gambar itu, nanti bisa dicekal, bahasanya seperti itu. Dalam dicekal bisa tidak tampil seperti itu. Jadi memang kebutuhan untuk fotografi itu memang diperlukan untuk saat ini. Jadi kita sebagai penjual nggak hanya dapat share-sharean, dapat gambar jadi dari produsen seperti itu. Intinya reseller, agen atau pelaku usaha yang lain juga harus kreatif, sama-sama gambarnya diambil sendiri dengan angle yang beda dari yang biasanya, beda dari yang common seperti itu, dengan dikasih pola-pola atau angka-angka atau tulisan atau nomor WA itu sudah mungkin bisa terbebas dari pencekalan seperti itu, tidak tampil, kemudian dapat punishment dari medsos atau seperti itu. Ya, berarti bukan karena branding produknya, tapi karena kalau branding kelihatannya enggak, itu mungkin karena gambar itu sudah diupload untuk yang lain. Oke. Mas Hidayat, iya. Kalau teknik kita kan sekarang TikTok nih lagi tren. TikTok tuh kan ada yang foto maupun yang video gitu ya. Yeah. Supaya FYP gitu, for your page, supaya kalau di TikTok ini walaupun follower kita sedikit, tapi kalau foto atau video yang ditampilkan itu menarik, itu bahkan bisa jutaan orang melihat di foto akun kita gitu. Iya.
Itu gimana caranya supaya konten foto kita itu menarik di konteksnya di media sosial TikTok ya. Oke. Kata-katanya atau musiknya lebih tren, yang viral diambilin. Sekalian kita share di bio kita itu link jualan kita atau buka toko TikTok Shop misalnya. Iya. Itu kita mainnya audio visual ya. Jadi audionya dapat, visualnya dapat. Kalau di TikTok itu fokus ke video. Untuk mensikapinya ya seperti itu tadi. Kita cari musik yang trending saat ini, musik yang trending. Kemudian foto yang eye-catching dipadukan. Kemudian kasih quote-quote. Biasanya quote-quote untuk family, keluarga. Kalau target marketnya kita umur sekian sampai sekian. Kemudian kasih quote-quote yang ABG, style ABG. Kemudian jika produk kita target marketnya sekian-sekian. Jadi memang fokus kalau foto yang di-up, fokus ke musik yang baru tren, kemudian quote yang sesuai dengan target market. Entah itu keislaman, kalau masuk ke ranah itu, entah ke kayak Khalil Gibran itu banyak banget itu yang bisa dicontek dalam tanda kutip untuk jadikan quote kayak gitu. Oke. Mas nanti diinfokan ya IG-nya Mas biar teman-teman para. Oke, itu tadi IG-nya. IG-nya apa aja teman-teman nanti akan mencontoh, kemudian akan bertanya melalui pesan di IG ya. Boleh. Bisa Mas di ini akun IG-nya Mas, akun IG-nya hwproject.id. Itu akun IG atau nama projectnya Mas? Akun IG. Oke. Ya, akun IG. Tapi masih private kayaknya itu Mas Dayat. hwproject enggak? hwproject. Oke, semoga topik kita ini bisa menambah ilmu buat teman-teman nih. Iya. Betul. Gitu. Oh, project ya. Iya, hwproject.id umum itu baru kita buat. Ini di IG ya Mas ya? Iya, Instagram. Nah, topik hari ini kita meminta kesediaan Mas Hidayat untuk berbagi ilmu, cara teknik mengambil foto dengan background dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya kita boleh ngulang lagi Pak John, cara ngedit video, cara ngedit foto. Betul Pak Riki. Nanti kita belajar karena ini tema tentang foto itu bagian dari digital marketing ya. Iya. Marketing, konten lah, bagian dari konten karena Mas Hidayat expert di produk gitu ya. Dan kita terima kasih banyak nih Mas Hidayat. Iya, ini mohon maaf juga kalau saya penyampaian di online seperti ini biasa biasa di offline seperti itu. Gak apa-apa, teman-teman yang di Solo itu bisa merapat ke Mas Hidayat. Iya. Teman-teman di Solo. Nah, jadi nanti kita ulang lagi Pak John Pak Riki. untuk cara ngedit foto, lalu cara nanti di sesi berikutnya ada lagi cara posting di IG, Facebook, Instagram, TikTok bahkan gitu ya. Sehingga nih teman-teman BUMDes UMKM yang punya produk itu lebih dipermudah lagi dalam melakukan pemasaran produknya melalui media digital. Nah, di sini ya teman-teman ini juga sudah tahu tentang konten, sudah tahu tentang menjualan, tapi juga ingin tahu juga nih gimana sih kalau ingin buka usaha nih jadi agen pos nih, kira-kira Riki punya informasi apa nih? Nah, itu yang kita coba tawarkan ke teman-teman BUMDes UMKM dan pengusaha nih, para pebisnis. Jadi ini udah paket komplit nih antara IAK dengan PT Pos Pak Joni ya. Sudah diajarkan cara foto, cara edit, cara posting di medsos, jualannya laku, pasti dapat cuan dari jualan, gitu ya. Lalu kita tawarkan untuk buka agen pos. Ini jadinya double cuan kalau bahasa kita. Bahasa saya dengan Pak Joni ini double cuan nih.
dapat untung dari jualan barang, lalu dapat lagi imbal jasa bagi hasil dari ongkir dari kiriman Bapak Ibu. Nah, di sini IAK Interindo Arta Kreasi kami hadir bersama dengan PT Pos Indonesia. Ini membuka peluang, membuka kesempatan buat Bapak Ibu untuk menjadi mitranya PT Pos dengan membuka agen pos. Ini sedikit gambaran mengenai siapa Interindo Arta Kreasi. Kami adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kami bermain di layanan pembayaran tagihan rutin bulanan atau yang biasa dikenal PPOB. Bayar tagihan listrik, air, telepon, BPJS, dan lain sebagainya. Lalu juga ada top up atau isi ulang, baik pulsa, paket data, voucher game, token listrik. Dan di IAK kami tidak hanya membuka keagenan di Indonesia, tapi kami juga bekerja sama dengan beberapa agen yang di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea dengan produk-produk pulsa isi ulang di masing-masing negara tersebut. Kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini di Indonesia kita sudah memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia. Agen pulsa dan server pulsa, top up dan isi ulang. Transaksi yang kita layani per bulan itu 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan dengan sistem keamanan dan backup ini setara fintech, financial technology. Saat ini layanan pembayaran kami, produk digitalnya sudah ada lebih dari 1.000 layanan. Dan kami salah satu online agregator resmi operator telekomunikasi di Indonesia. Nah, ini berkaca dari jumlah penduduk Indonesia nih. Mungkin Bapak Ibu paham, mengetahui bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang sudah mendekati 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan penetrasi internet di Indonesia juga ini sudah semakin luas, gitu ya. Ini bisa dibayangkan jika pengguna internet di Indonesia semakin bertambah banyak, otomatis menjadi pasar, menjadi peluang bisnis buat Bapak Ibu sekalian. Khususnya di era digital seperti sekarang ini, ketika Indonesia bahkan juga dunia dalam 2 tahun terakhir ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ini terjadi pergeseran pola belanja. Kalau dulu kita beli sabun, beli mie instan, beli gula, itu ke warung. Nah, sekarang ini masyarakat dunia ini sudah diberikan kemudahan oleh teknologi. Mau beli sabun tinggal klik, beli mie instan tinggal klik, ya. Maka pertumbuhan transaksi e-commerce bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini meningkat dengan sangat luar biasa. Karena masyarakat belanjanya tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik, gitu ya. Nah, ini menjadi peluang buat Bapak Ibu yang punya produk, baik itu UMKM, BUMDes, gitu ya, pengusaha pengrajin lokal, bagaimana produk-produk Bapak Ibu bisa dipasarkan di e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, PT Pos hadir untuk memberikan jaminan kiriman Bapak Ibu. Karena PT Pos ini adalah satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Dari Sabang sampai Merauke, ini PT Pos hadir untuk melayani kiriman Bapak Ibu, surat dan paket. Nanti ketika bekerja sama bermitra dengan PT Pos, membuka keagenan PT Pos, agen pos, layanan yang bisa dilayani oleh Bapak Ibu, yang pertama seperti
pembayaran tagihan rutin bulanan. Masyarakat sekitar yang mau membayar tagihan listrik, bayar BPJS, bayar telepon, air, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Ada yang mau beli pulsa, paket data, token listrik. Nah, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, ini melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Dengan cover area PT Pos yang luas tadi, baik jualan Bapak Ibu ataupun mitra dari Bapak Ibu yang mau berkirim surat ataupun paket, ini bisa menjangkau seluruh Indonesia. Karena PT Pos hadir setidak-tidaknya di setiap kecamatan itu memiliki satu kantor pos cabang. Yang keempat, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan kiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau disingkat UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara di dunia, Bapak Ibu. Nah, yang kelima nanti bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Terobosan yang sudah dilakukan PT Pos mengikuti perkembangan zaman. Saat ini PT Pos juga tersedia layanan kiriman COD, cash on delivery. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang berjualan di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya, yang tidak menyediakan platform pembayaran, ini bisa menggunakan layanan COD-nya dari PT Pos. Jadi nanti barang dikirim ke pembeli, pembeli tinggal memberikan uang tunai kepada kurir, kepada Pak Pos. Nanti uang tunai tersebut akan ditransfer masuk ke rekening pos giro Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sudah bekerja sama dengan Bukalapak. Yang ketiga dengan Shopee. Ini sudah bisa melayani kiriman cashless. Ini bagi Bapak Ibu yang bergabung di Shopee dan di Bukalapak, bisa menggunakan layanan tersebut. Kenapa harus bergabung di IAK? Yang pertama, kami menggunakan satu saldo untuk seluruh layanan yang ada. Baik untuk pembayaran, top up, maupun jasa kurir, satu saldo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk memisahkan deposit di aplikasi A untuk bayar-bayar, aplikasi B untuk top up, aplikasi C untuk jasa kurir. Kita cukup satu saldo, nanti semua layanan bisa dilakukan. Yang kedua, aplikasi kami tersedia di Android dan di web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa kami berikan secara harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee, masuk ke saldo deposit langsung. Dan untuk pengiriman kurir, ketika dilakukan pembatalan, ini saldo langsung kembali saat itu juga. Dan kita memberikan detail laporan transaksi, jadi ada rekapan semua jelas. Lalu kami juga memberikan maintenance dan support. Salah satu support yang kami lakukan ini dengan Pak Joni, ini melakukan webinar, memberikan literasi bisnis buat teman-teman UMKM, bagaimana bisnisnya bisa go internasional. Sedikit gambaran mengenai pendapatan atau fee yang nanti berhak diterima oleh Bapak Ibu. Ini kita coba fokus di layanan jasa kurir. Nah, kita asumsikan untuk transaksi dalam 1 bulan Bapak Ibu 25 juta. Ini dengan menggunakan kiriman domestik, kilat khusus ataupun paket ekspres. Kita lihat di tabel dengan omset di bawah 25 juta, fee-nya 17,5%. Maka Bapak Ibu mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 4.375.000. Ketika omsetnya 100 juta sebulan, ini fee-nya naik menjadi 20%. Jadi fee atau imbal jasa yang diterima oleh Bapak Ibu
melalui transaksi kurir sebesar 20 juta. Beberapa agen seperti yang di video awal tadi, beli handy di Bali itu beliau mencapai omset itu sekitar 600 juta sebulan. Nah, ini beberapa mitra kami yang sudah bergabung membuka agen pos. Nanti syarat pembukaan, untuk saat ini pengajuan pembukaan agen pos tidak dikenakan biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise, gratis biaya franchise-nya. Syaratnya yang pasti pertama memiliki tempat usaha. Yang kedua, nanti kami minta juga kirimkan foto-foto tempat nanti yang diajukan, tempatnya seperti apa, dan kami harapkan tempat usahanya ini representatif Bapak Ibu, bukan dalam rumah, lalu ruangan yang akan diajukan untuk buka kantor pos ini adalah ruang tamu, itu yang tidak diperkenankan karena tempatnya tidak representatif. Lalu yang ketiga, nanti kita minta untuk mengirimkan share log Google Maps. Jadi berlaku syarat pengajuannya itu jarak dari tempat yang diajukan dengan kantor pos cabang terdekat harus di atas 1 kilo. Nanti kita coba cek lewat Google Maps-nya. Yang keempat, nanti ada formulir yang harus Bapak Ibu lengkapi, yang harus diisi. Karena pendaftarannya gratis, tidak dikenakan biaya, maka perlengkapan, peralatan, karyawan ini disediakan oleh calon agen. Perlengkapan seperti komputer, printer, internet, gitu ya, timbangan. Nah, untuk perlengkapan seperti spanduk sama stempel, ini nanti wajib beli dari kami untuk standarisasi. Jadi kita ingin spanduknya kantor pos itu seragam semua Bapak Ibu. Warna orange-nya dan lain sebagainya. Jadi tidak belang antara agen A, agen B, nanti beda-beda. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan ada KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Dan ditambahkan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru, Bapak Ibu yang akan mengajukan diminta membuat NIB, nomor induk berusaha. Ini adalah support yang sudah kami lakukan bersama dengan Pak Joni Eka Putra untuk membangun literasi bisnis teman-teman UMKM, teman-teman BUMDes. Nah, sedikit animasi terakhir, ada 2 orang yang mau berkirim surat ataupun paket, yang satu ke jasa kurir yang lain, yang satu mau ngirim ke pos. Temannya nanya, kenapa kirim lewat pos? Lalu dijelaskan, jasa kurir yang lain aja ngirimnya pakai pos. Kenapa? Karena jasa kurir yang ada di Indonesia, cover areanya tidak ada yang seluas cover area dari PT Pos. Jadi untuk beberapa daerah yang mereka tidak sanggup, mereka nanti kirim lagi kirimannya ke PT Pos untuk penerusan. Jadi ngapain pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat PT Pos, gitu. Nah, jadi ini double cuan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kita buka peluang kesempatan jualan online, lalu dapat fee lagi dari imbal jasa kurirnya. Silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, siang, Pak. Iya, Pak, untuk NIB ini kan berkaitan sama KBLI ya, dan perluasan usaha nanti untuk teman-teman juga kalau seumpama kita jadi bergabung dengan PT Pos Indonesia. Yang saya mau tanyakan ini kode KBLI-nya berapa ya, Pak? 53202 Pak, aktivitas agen kurir. 53202. Nah, aktivitas agen kurir.
Nah ini nanti kan yang untuk kelengkapannya kan ada di poin 5 itu semuanya beli ke Bapak ya. Kira-kira berapa budgetnya ya Pak? Enggak Pak, yang wajib beli di kita hanya spanduk sama stempel itu 1 jutaan. Nanti timbangan dan lain timbangan dan lain sebagainya itu pengadaan sendiri. Kenapa? Spanduk sama stempel ya? Iya. 1 jutaan ya Pak? Iya. Nah setelah itu ada lagi nggak Pak biaya yang dikeluarkan? Tidak ada Pak, hanya deposit aja untuk bisa bertransaksi Pak. Jadi seperti saldo digital. Kita nggak tentukan sesuai dengan kebutuhan Pak. Ya karena ini kan harus jelas ya, karena kan di sini banyak teman-temanku juga UMKM. Nah jadi aku pengen kejelasan kan maksudnya, makanya aku tanya yang untuk kelengkapannya. Ini kan kebanyakan nanti kan kita sendiri ngelengkapin kan ada komputer, printer. Betul. Ini. Nah sedangkan untuk stempel sama seragam pos berarti dari Bapak juga kan? Seragam pos nanti bisa beli di kantor posnya langsung Pak. Untuk seragam posnya langsung ke kantor pos ya Pak berarti ya? Baik, terima kasih Pak untuk sementara ini dulu. Siap, Pak Hasan. Tadi menyambung. Iya. Ya Pak. Silakan Mbak Ririn. Iya, saya mau tanya. Itu berarti kita wajib nyediain karyawan gitu Pak? Kalau kita jadi agen pos. Iya. Gitu. Jadi nanti karyawannya dari Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika izinnya sudah turun, kita jadwalkan untuk training online, Mbak Ririn. Oh gitu. Terus ini Pak, satu lagi. Itu stempel sama apa tadi? Sama spanduk ya yang kita beli? Iya. Itu stempelnya 1 lembar sama nota gitu atau enggak Pak? Cuma stempel biasa Mbak Ririn. Enggak pakai nota. Nanti kan transaksinya sudah digital. Pakai komputer sama printer, jadi ketika ada pelanggan yang mau berkirim surat, resinya itu langsung cetak. Itu printernya printer Bluetooth atau printer yang ini Pak, yang kayak apa? Yang kayak nyetak label itu? DTX. Oke. Mau pakai printer tinta boleh, Bluetooth juga boleh yang thermal ya. Tapi kalau Bluetooth thermal, kita minta dengan ukuran lebar yang 10 cm. Truknya. Tapi kalau mau berfungsi sebagai umum, printernya bisa pakai printer tinta, Mbak Ririn. Gitu. Kalau ininya Pak, kalau untuk sarananya, kalau saya kan udah nggak pakai komputer nih Pak, udah pakai laptop ya. Ya boleh, sama lah. Sama aja ya, sama aja. Kali aja harus pakai ini. Nah, boleh. Tempat saya itu sebenarnya sih Pak jauh ya dari kantor pos yang cabang utama. Cuman ada sih satu juga cabangnya di dekat saya itu. Cuman memang kebanyakan kan orang pakai ini Pak, pakai kurir tetangga, ya kan. Nah, jadi saya lihat presentasinya itu lumayan bagus. Wah, ini nggak ada salahnya nih kalau digerakin di bidang BUMDes, saya bilang kan, daripada boleh, siap. Ini kan, nah bisa juga tuh, bisa jadi tambahan cuan ya kan. Betul. BUMDesnya ada produk juga nggak? Kalau BUMDes kami produknya bawang, cuman saat ini kan bawang lagi mahal Pak. Jadi kalau kita oper harganya dinaikin kan kasihan ya Pak ya. Kasihan ininya. Jadi daripada kita membebankan biaya produksi, lebih baik kita tahan dulu. Jadi kita oper produk yang memang low budget, tapi bisa tetap menghasilkan gitu. Oke, siap. Nah nanti kalau BUMDesnya sudah ada produk yang bisa dijual online, ini bisa double cuan lagi nih Mbak Ririn ya. Itu bisa dimasukin lewat aplikasi gitu Pak? Enggak, nanti misalkan mau jual di online, di Facebook, di Instagram, di Shopee dan lain sebagainya, kirimannya nanti jangan lupa buka kiriman kantor pos. Kantor pos. Ya. Iya. Kalau saya sih biasanya jualan di TikTok Pak. TikTok. Di TikTok bisa jualan pakai itu, nanti kalau sudah buka agen pos, buka layanan COD-nya Mbak Ririn. Oh, buka layanan COD-nya boleh. Karena kan pembeli di TikTok kan nggak mau bayar dulu. Betul, kebanyakan ada yang minta COD. Tapi kalau saya sih biasanya Pak, kalau mau cari aman, saya ini aja, kalau mau bayar langsung gitu. Kadang-kadang kan suka ketemu pelanggan yang ya istilahnya nakal-nakal dikit lah Pak. Tapi betul ya. Itu ritmenya di dalam berbisnis ya Pak ya. Pasti ketemu yang kayak gitu. Betul. Siap, mantap. Boleh nanti di WA ke saya. Yang sudah bergabung di BUMDes Talk, atau saya ketik nomor WA saya, nanti kirimkan
kalau yang berminat untuk mengajukan, kirimkan foto-foto tempat yang akan diajukan. Nah, sama Sherlock Google Maps-nya. Ketentuan jaraknya 1 kilo dari kantor pos cabang terdekat. Oke, Pak, siap. Ya, Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, sukses Mbak Ririn, juga buat BUMDes-nya. Amin. Oke, Pak Riki. Ya. Akhir ini kita foto dulu deh. Oke. Mau ada yang bertanya, ada yang menjawab pertanyaan dari teman-teman sudah selesai semua atau gimana? Oke. Nah, untuk yang mau membuka agen pos silakan japri ke saya langsung. Untuk biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya tidak ada, gratis, hanya wajib untuk beli paket standarisasi tadi, spanduk sama stempel, gitu ya. Jarak ketentuannya di atas 1 kilo dengan agen atau dengan kantor pos cabang terdekat. Oke, kita mau sesi foto buat Bapak Ibu. Mohon kameranya bisa dinyalakan, biar kita bisa ambil gambar. Pak, maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, untuk keagenan pos sendiri itu harus di bawah naungan CV apa tidak perlu? Kan kalau untuk ekspedisi yang lain kan harus bernaungan dengan CV ya Pak. Kalau pos sendiri gimana? Terima kasih ya Pak. Oke, makasih. Nah, untuk keagenan pos ini bisa perorangan, bisa PT, bisa CV, Mbak. Gitu. Nah, tadi syarat-syarat perorangan, KTP, kartu keluarga, NPWP, ya, cover buku tabungan. Untuk badan usaha nanti tinggal ditambahkan legalitas badan usahanya. Kayak BUMDes, ada perdesnya, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tetap dilampirkan KTP, NPWP penanggung jawabnya, ketua BUMDesnya, dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, jadi buat perorangan, buat Bapak Ibu, ini pebisnis, saya yakin di sini lebih banyak pebisnis lokalnya nih Pak John. Iya, betul. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang perorangan, silakan yang kira-kira memiliki tempat yang representatif, silakan ajukan, atau kita buka peluang juga, tempatnya boleh di dalam gang, tapi Bapak Ibu sudah aktif berjualan online dengan transaksi kiriman rata-rata 50-an paket per hari. Jadi tidak perlu buka umum, tapi melayani kirimannya sendiri. Ini boleh di dalam gang nih Pak John, kita buka Pak John. Buat teman-teman yang sudah punya bisnis online sendiri, kirimannya difokuskan lewat kantor pos, lalu nanti pengajuannya bisa lewat kita bantu. Nah, kebetulan di sini ada Pak Ahmad Ridwan, Kepala Kantor Pos Malang. Pak Ridwan, apa kabar? Wah, ini kawan lama ini. Tolong dipilihkan dulu. Nah, beliau ini Kepala Kantor Pos Malang. Pak Ridwan, aduh. Saya lihat alamatnya, kok namanya Ahmad Ridwan KCU Malang. Wah, ini beliau. Pak Ridwan, ada yang ingin disampaikan Pak dari Malang Pak, buat teman-teman agen pos yang ada di Malang mungkin. Ini sambil ini, sorry. Ya, kalau teman-teman agen pos yang di Malang, sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa yang sukses lah ya, sukses itu memang dipengaruhi dari seberapa fokusnya rekan-rekan di agen pos itu untuk mengelola bisnis ini. Karena memang kita sama ketahui khususnya di Malang, di samping bombardir diskon, tentunya kita juga sudah memberikan beberapa treatment untuk masalah diskon. Kedua juga yang tidak kalah pentingnya, yang sukses agen pos di Malang ini rata-rata yang memiliki tenaga pick-upper. Ya. Jemput bola ya Pak Ridwan ya? Iya. Jadi saya lihat di situ, begitu yang produktivitasnya, kinerjanya bagus, saya lihat rata-rata yang memiliki, dan umumnya lah, bukan rata-rata, setiap yang ada tenaga pick-uppernya ini kinerjanya bagus. Iya, betul. Nah, jadi kuncinya sepertinya di situ untuk kondisi sekarang.
Jadi memang tidak relevan lagi kalau kita hanya nunggu di tempat. Cuma jaga gawang itu ya Pak Ridwan. Iya, istilahnya Pak Joni itu kalau cuma nunggu warung aja berat zaman sekarang ini katanya. Jadi harus punya tenaga marketingnya itu ya pick up-nya itulah gitu sambil. Pak Riki, kayaknya perlu kita hadirkan juga narasumbernya kepala kantor cabang utama ini ya. Oh, boleh nanti kita jadwalkan nih. Buat berbagi ilmunya nih. Mereka soalnya banyak ilmunya dari satu daerah ke daerah yang lain nih, udah keliling Indonesia. Betul. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Yes, Pak Ridwan ini teman saya waktu di Medan dulu Pak. Oh gitu. Kepala ikan ayah di mana tuh di Medan di sana itu. Oke. Kapan-kapan main ke Malang nanti kita Pak Ridwan. Iya Pak Riki ditunggu. Oke, makasih Pak. Pak Ridwan. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, dinyalakan kameranya, kita mau foto. Di sini ada 6 slide, saya akan capture bergantian. Silakan dinyalakan videonya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Saya save. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Ya, yang kelima, 1, 2, 3. Oke, yang keenam, 1, 2, 3. Ya, silakan Pak Joni. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit kata-kata penutup, Pak. Oke, Mas Ali, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hidayat narasumber tentang topik foto kita pada hari ini, foto produk. Terima kasih banyak dan kita doakan anak beliau yang sedang sakit segera sembuh kembali. Tidak kalah beliau tadi minta izin untuk keluar dari kegiatan ini sampai mengurus anaknya. Ini terima kasih banyak buat teman-teman para peserta semuanya yang sudah hadir. Pak Samsul, staf ahli di Kementerian Desa. Terima kasih banyak sudah setiap minggu, setiap Kamis hadir di acara webinar BUMDes Talk ini. Juga teman-teman DPRD, Kabupaten, Provinsi di seluruh Indonesia yang juga hadir, teman-teman para kepala kantor pos yang juga hadir di sini, para BUMDes, pengurus BUMDes, para UMKM, para pengurus koperasi, mahasiswa juga. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini di grup webinar BUMDes Talk yang ke-29. Menginfokan untuk BUMDes Pak Joni, bocoran buat BUMDes besok nih, apa nih kita kira-kira nih? Bocorannya Pak? BUMDes Talk yang ke-30, hari Kamis depan itu tentang ekspor. Bagaimana ekspor itu kita lakukan, karena ekspor itu mudah ya, dan kita datangkan dari Surabaya juga. Dan ini ada manfaat buat para UMKM, BUMDes, koperasi, maupun pelaku usaha lainnya. Tentu saja, insya Allah kita mungkin Kamis terima itu. Dan terima kasih juga punya teman-teman KCU nih, teman Pak Ahmad Ridwan yang hadir di acara ini. Saya share link Zoom-nya ke beliau.
pribadi. Di sana pada aja ikut. Oke. Jadi buat minggu depan nih terkait ekspor ya Pak John ya? Betul, ekspor. Jadi yang sudah Bapak Ibu sekalian nih, ternyata saya juga baru paham setelah terjun menjadi agen pos, ekspor itu tidak melulu kontainer ya Pak John? Betul. Bahkan satu kantong keripik pun kalau sudah dijual ke Malaysia itu udah ekspor tuh. Gitu. Betul. Nih dari Malang nih pasti banyak keripik Malang, keripik apel yang goes internasional. Betul. Gitu. Keripik apel Pak sama mangga biasanya dari Malang. Iya itu. Saya yakin juga nih dari teman-teman yang lain juga banyak ini produk-produk unggulannya. Pastikan tetap mengikuti channel kita. Insya Allah minggu depan nih topiknya yang menarik, bagaimana ekspor, gitu ya Pak John. Siap. Terima kasih semuanya. Oke, makasih semua Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Buat Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa, buat Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia, dan tidak lupa buat Mas Hidayat yang sudah berbagi ilmunya mengenai fotografi pada siang hari ini. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga acara kita selalu membawa berkah, menambah ilmu buat kita semua demi kemajuan Indonesia, gitu ya. Salam sejahtera. Terima kasih banyak Pak. Ucapkan terima Ya, kasih Pak Ridwan dan beberapa KCU yang lain, terima kasih sudah hadir. Sama Pak. Gitu. Terima kasih banyak Pak kepada teman-teman TV Desa yang sudah. Juga buat TV Desa yang sudah support kita selama ini, terima kasih. Nah, apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam sukses. Salam NKRI, salam Indonesia. Kelas Bumdes juara.